Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat tentunya melaksanakan aktivitas kita sehari-harinya. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan buat Nabi Muhammad, Nabi yang telah merubah zaman dari zaman yang penuh dengan kezaliman, zaman yang penuh dengan kemaksiatan, zaman yang penuh dengan kebodohan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Oleh karena itu, marilah kita hadiahkan, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita termasuk daripada umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hadis ke-12, yaitu hadis tentang persaudaraan muslim, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Dawud dan Ahmad. Yang mana muni hadisnya hadis Bani Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yuslimuhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamati faman satara musliman satarallahu yaumal qiyamati. Penjelasan hadisnya, hadis Bani Umar radhiyallahu anhuma, hadis dari Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu, seorang muslim adalah akhu, bersaudara, al-muslimin, muslim lainnya, la yaslimuhu, tidaklah dia berbuat zalim kepadanya, wala yuslimuhu, dan tidak pula menyusahkan, mangkana yang dia, siapa dia, fi hajati, pada saudara akhihi, kebutuhan hajat saudaranya, kana Allahu, akan Allah, fi hajati, akan Allah memenuhi hajatnya, membantu memenuhi kebutuhannya, paman faraja, dan siapa yang faraja, meringankan, an muslimin, dari orang muslim, kurbatan, suatu beban, farajallahu, Allah akan meringankan, anhu biha, daripadanya, inginnya perbuatannya, diringankannya perbuatannya, kurbatan, beban berat, min kurbatin, dan beban berat, yaumil qiyamah, pada hari kiamat, paman sataro, dan
menutup aib seorang muslim, satarullah, aib orang muslim oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Hadis ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan relasi antara seorang muslim dengan muslim lainnya yang lain. Bagaimana statusnya dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang muslim itu adalah bersaudara bagi muslim lainnya. Jadi seorang muslim dengan muslim lain yang lain itu sangat dekat, laksana saudara kandung, seperti saudara kandung. Karena itu satu sama lain adalah saudara, kerabat, orang dekat. Maka dengarkan berkatnya agar satu sama lain tidak saling menyusahkan, tapi satu sama itu saling menguatkan, saling membantu sedemikian rupa. Dan ada beberapa hal yang disebutkan di sini, bagaimana caranya hidup seorang muslim dengan muslim lainnya yang mereka itu adalah saudara. Yang pertama disebutkan dia tidak berbuat zalim, tidak berbuat aniaya terhadap saudaranya, terhadap orang lain, tidak melakukan perbuatan menyusahkan orang lain. Jadi hadis ini mengajarkan kita hidup bersosialisasi, di mana kita seorang muslim itu tentunya seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Di sini di sini Nabi ibaratkan seorang muslim dengan muslimnya itu laksana seperti saudara kandung. Oleh karena itu kita saling tolong menolong sesama muslim, saling menghargai. Kita tidak boleh berbuat aniaya, berbuat yang tidak berbuat zalim terhadap sesama muslim lainnya. Itu tidak boleh kita lakukan dalam sesama persaudaraan. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu hadis ini sangat erat hubungannya, kaitannya dengan pendidikan. Secara tema di sini membicarakan tentang pendidikan akhlak, khususnya akhlak antara sesama muslim. Di sini menjelaskan tentang prinsip-prinsip akhlak seorang muslim. Jadi di sini mendidik atau mengajarkan peserta didik di sini mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip pergaulan dan akhlak. Jadi nantinya kita sebagai calon pendidik harus mengajarkan kepada peserta didik kita mengenai bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim terhadap muslim lainnya. Kita harus ajarkan peserta didik kita, jangan sampai nantinya peserta didik kita melakukan perbuatan zalim, melakukan perbuatan aniaya terhadap saudaranya atau terhadap sesama muslim lainnya. Karena kita sesama muslim, tentunya kita ini adalah ibarat saudara kandung. Tentunya kita dalam harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Apabila ada suatu saudara kita yang membutuhkan pertolongan, kita bantu. Itulah gunanya persaudaraan, gunanya persaudara. Demikianlah penjelasan hadis ini. Apabila ada
kesalahan dalam penjelasan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.